Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Marwatul Munawwaroh, NIM L1A1191336. Saya dari peminatan Silvikultur, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teknik dari budidaya jati atau Tectona grandis. Selamat menyaksikan. Jati atau Tectona grandis yang termasuk ke dalam famili Fabaceae merupakan tumbuhan tropis yang penyebarannya meliputi India, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Di Indonesia, terutama di Jawa, pada ketinggian kurang dari 700 mdpl, tumbuhan ini juga terdapat di Muna Buton, Maluku, dan Nusa Tenggara. Untuk pertumbuhannya membutuhkan iklim musim yang nyata, yaitu dengan curah hujan yang berkisar 1.250 sampai 2.500 dan jumlah bulan kering sekitar antara 3 sampai 5 bulan dan membutuhkan tanah yang mempunyai aerasi yang baik. Untuk mendapatkan biji yang berkualitas, pemungutan biji hanya dilakukan pada kebun biji atau petak-petak yang telah ditunjuk sebagai tegakan biji. Penguatan biji tersebut dilakukan pada bulan Agustus sampai September. Sebelum dilakukan penguatan, lantai hutan dibersihkan untuk memudahkan penuatan dan agar biji-biji yang telah lama jatuh tidak ikut dikumpulkan. Biji yang baik adalah biji yang sudah diseleksi, berukuran minimum 14 mm, berwarna coklat, tidak rusak karena hama, dan cukup kering. Biji yang ditanam sebaiknya dikumpulkan. Jumlah biji yang dibutuhkan setiap hektar adalah untuk jarak tanaman 2 x 1 x 1 meter sebanyak 6 blik. Untuk jarak tanam 2,5 x 1 meter sebanyak 5 blik. Untuk jarak tanam 3 x 1 meter sebanyak 4 blik. Penyimpanan biji dilakukan setelah biji dikeringkan sehingga beratnya tetap. Dianjurkan untuk disimpan di dalam kotak kayu dengan ukuran 2 x 1 x 1 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Untuk keperluan penyulaman dapat digunakan biji atau bibit. Apabila digunakan bibit, diperlukan persemaian sederhana. Cara pembuatan persemaian sederhana tersebut adalah sebagai berikut. 1. Lokasi persemaian berada sedekat mungkin dengan lokasi tanam. 2. Dipilih tanah yang subur dan datar dengan kelerengan maksimal 5%. 3. Bedengan dibuat dengan ukuran 5 x 1 meter dengan tinggi 10-15 cm. 4. Penyemaian biji dalam bedengan sedalam 2 cm dengan jarak 5 x 5 cm. 1. Pembersihan lahan. Mengingat jenis ini termasuk jenis toleran, maka diperlukan pembersihan lapangan yang sempurna. Kegiatan pembersihan lahan disesuaikan dengan keadaan vegetasi lokasi calon tanaman. Untuk lokasi calon tanaman yang bervegetasi relatif lebat dan jarang, maka kegiatan pembersihan lapangan seperti tebas, tebang, dan rumpuk atau pengumpulan sisa. Sedangkan untuk lokasi yang bervegetasinya alang-alang dan semak, bisa langsung menggunakan bulldozer. Untuk membersihkan lapangan, penggunaan bulldozer sebaiknya disesuaikan pula dengan luas lahan calon tanaman. 2. Pengolahan tanah. Untuk lahan-lahan bekas hutan alam yang masih subur, tidak diperlukan pengolahan tanah secara khusus. Sedangkan untuk lokasi bekas semak belukar dan alang-alang umumnya memiliki tanah relatif padat, sehingga diperlukan pengolahan tanah untuk memperbaiki sifat fisik tanah tersebut dan untuk mematikan tumbuhan pengganggu.
Agar biji jati dapat berkecambah dan tumbuh dengan baik, diperlukan tanah yang gembur. Oleh karena itu, pada tanah-tanah yang padat diperlukan pengolahan tanah. Alternatif rangkaian kegiatan persiapan lahan dan kegiatan pengolahan tanah adalah sebagai berikut. 1. Pembersihan lahan tanpa pengolahan tanah. 2. Pembersihan lahan plus bajak 1. 3. Pembersihan lahan plus bajak 1 dan plus bajak 2. 4. Pembersihan lahan plus bajak 1 dan garu. 5. Pembersihan lahan plus bajak 1 plus bajak 2 dan plus garu. Sebelum biji ditanam, perlu dipersiapkan ajir tanaman sesuai dengan jarak tanam yang ditentukan. Adapun jarak tanam yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Bonita 2 sampai 2,5, jarak tanam 2 kali 1 meter. Bonita 3, jarak tanam 2,5 kali 1 meter atau 3 kali 1 meter. Bonita 3,5, jarak tanam 3 kali 1 meter. Untuk lahan-lahan yang belum diketahui bonitanya, jarak tanam tersebut disesuaikan dengan kesuburannya. Cara penanaman biji jati adalah dengan memasukkan biji ke dalam tanah dengan kedalaman 2 cm dan bekas tangkai berada di bawah. Jumlah biji yang ditanam, tiap ajir sebanyak 5 biji. Jarak antara biji diusahakan lebih dari 5 cm. Bahan tanaman untuk keperluan penyulaman dapat digunakan kecambah biji, bibit putaran, dan stam. Penyulaman dengan peletekan dan kecambah. Biji jati yang telah ditanam selama 4 minggu belum tumbuh disulam dengan peletekan atau kecambah. Penyulaman dengan biji. Apabila setelah biji tumbuh kemudian terjadi petatan atau tidak ada hujan sehingga banyak yang mati, disulam dengan biji, tiap ajir diusahakan 5 biji. Penyulaman dengan bibit putaran. 2 bulan setelah penanaman, apabila biji belum tumbuh, disulam dengan bibit putaran dan persemaian. Cara membuat putaran adalah alat yang digunakan solet dari bambu atau bahan lain yang sejenis. Anakan jati yang berdaun 4 diambil bersama tanahnya dengan solet. Akar dan tanah harus menjadi satu. Putaran lalu dimasukkan ke dalam lubang yang telah disediakan, kemudian diurung dan dipadatkan dari samping. Selanjutnya ada stam. Apabila dalam jangka 1-2 bulan setelah penanaman biji jati belum tumbuh atau mati, dapat disulam dengan stam. Cara membuat atau menanam stam adalah sebagai berikut. Anakan yang baik untuk dibuat stam adalah anakan yang diameternya 0,5 sampai 2,5 cm. Panjang stam 25 sampai 50 cm yang terdiri dari 5 sampai 10 cm bagian batang dan 20 sampai 40 bagian akar. Stam ditanam pada lubang yang telah disediakan sampai pada leher akar. Bagian yang ditanam ditempelkan pada tanah yang keras, bukan tanah urugan. Kemudian ditimbun sedikit demi sedikit sampai padat. Penyiangan. Yang dimaksud penyiangan adalah membebaskan tanaman dari persaingan tumbuhan pengganggu dengan cara membersihkan tumbuhan lain dengan radius kurang lebih 1 meter dari tanaman pokok. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan sampai dengan umur 3 tahun. Penjarangan. Penjarangan pertama tergantung pada keadaan bonita. Tanahnya berkisar antar umur 3-5 tahun. Kemudian 3 tahun sekali sampai umur kurang lebih 15 tahun.
Selanjutnya dijarangi setiap 5 tahun sampai umur 30 tahun. Selanjutnya penjarangan dilakukan setiap 10 tahun. Hama dan penyakit. Beberapa penyakit yang biasanya menyerang anakan jati adalah penyakit lanas yang disebabkan oleh bakterium. Pencegahan dapat dilakukan dengan membabat dan membakar anakan yang diserang, menyiangi rumput yang ada di sekitarnya, dan diusahakan supaya lingkungan tidak terlalu lembab. Adapun hama yang menyerang tumbuhan jati adalah seperti engkes-engkes, utar-utar, oleng-oleng, inger-inger, busuk hati, entung jati, dan benalu. Cara pencegahan dan pemberantasan hama-hama tersebut adalah utar-utar atau engkes-engkes, yaitu larva dibunuh dengan memasukkan sepotong kawat ke dalam lubang serangga waktu diadakan penjarangan. Oleng-oleng seperti pada utar-utar, terutama antara bulan Juni sampai Januari, atau apabila perlu diadakan penjarangan sebelum bulan Januari. Inger-inger, penjarangan teratur dan tepat waktunya dan hendaknya dilakukan sebelum musim hujan dengan memusnahkan pohon yang diserang. Hal ini mengingat sulgiger-iger biasanya terbang di musim hujan. Busuk hati, tidak menanam jati di daerah-daerah di mana tidak ada perbedaan nyata antara musim hujan dan musim kemarau dengan curah hujan lebih dari 2000 tiap tahun dan di lereng gunung vulkanis. Dalian kebakaran. Dengan jarak tanamnya relatif padat, rapat, diharapkan pada umur 3-4 tahun, tegakan jati telah dapat menutupi lantai hutan sehingga dapat mengurangi kerawanan akan bahaya kebakaran. Pada lokasi-lokasi yang rawan terhadap bahaya kebakaran, diperlukan upaya-upaya seperti penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan, membuat fasilitas pencegahan kebakaran hutan seperti membuat sekat bakar. Pembuatan sekat bakar yang berupa jalur hijau dan jalur kuning ditempatkan di kiri kanan jalan utama dan jalan cabang ukuran sekat bakar, termasuk jalan hutan. Tergantung dari kondisi setempat, disarankan lebat sekat bakar termasuk jalan hutan antara 26 meter sampai 40 meter. Pembuatan menara pengawas api. Selanjutnya mempersiapkan personil secukupnya untuk melaksanakan pengendalian kebakaran.